mari dengarkan suara hati. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan ada yang menghentikan langkahmu. Kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi hingga nafas telah berhenti. Enggak, emang apa segmen nyanyi tuh kita jadi udah ada fungsinya sendiri. Hoir main itu, saya main gitar, tamunya biasanya emang suruh acting awkward gitu. Tadi aku juga gitu, tenang aja. Oke, mulai yuk. Oke, balik lagi kita di Assalamualaikum. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Udah kayak itu ya. Sapa alumni. episode 6 aja kali ya. Iya, kita kesini episode 6 ya. Gak apa-apa kan, Mal? Biar episode 7-nya baru Akmal gitu. Jangan Akmal dulu aja. Udah kan iya. ya kemarin. Enggak, ya, tapi gak apa-apa sih. Udah deh, episode 7. Ya pokoknya episode keberapa pun itu. Hari ini akhirnya kita kedatangan tamu. Iya deh. Yang beda genre nih. Gimana soalnya kita cowok terus ya. Ini Udah episode kemarin. baru pertama kali. Dan satu angkatan juga sama kita ya. Betul. Nah, hari ini udah kedatangan. Silakan perkenalkan diri. Jadi gini, Bel. Perkenalan, nama, angkatan, alumni angkatan berapa, apa? Maksudnya SD, SMP, dan SMA. Halo Hoir dan Ido. Ayo, halo, Bella. Perkenalkan, aku Bella, angkatan 1 SD dan SMP di Peradaban. Oh iya, SMP dong ya? SD dan Iya, SMP. SMP. Peradaban? Serang. Oh iya. Serang Pride. Karena sebelumnya, Tadi Cilegon. episode sebelumnya Cilegon Pride. Kesibukannya apa, Bel, sekarang? Menyusun skripsi aja. Oh iya, masih skripsi ya? Iya, Semester berapa sih? semester akhir. Baru semester akhir. Iya. 8 semester juga nggak sih? Bareng sama saya nggak sih? 17 bukan? 18. Oh, di atas loh. Oh iya. Berarti saya nyari teman aja ya. Yang 2017 dan masih skripsi. Yuk, bisa ya lulus ya, bisa ya. Saya juga masih skripsi nih. Iya enggak, dia mah udah lulus kan. Nah, ini malah. Ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ceritanya gini, Ben. Kita tuh ada 2 segmen. Nah, segmen pertama ini cerita tentang pengalaman kita sekolah di Peradaban. Nah, bisa nih ceritain kamu gimana sih awalnya tuh bisa Tahu peradaban tuh dari mana sih? bisa tiba-tiba sekolah di Peradaban gitu. Iya, betul. Angkatan 1 lagi, dari kelas berapa? Kelas 1. 3 SD. Oh, dari kelas 3. Bareng sama Gabriel waktu itu. Kan Gabriel pernah bilang ya? Bareng kan sih. Enggak tahu sih. Iya, coba mungkin bisa diceritain. Awal mulanya deh gimana? Tahu Bisa- dari peradaban bisa tuh tahu dari peradaban. mana? Terus kok bisa ini masuk peradaban gitu? Kalian itu SD-nya SD negeri kan? Saya, oh iya dia SPC. Saya, Serius? saya Aliza. Kamu baru tahu? Baru tahu. Ih, oh ada SPC. Abi pernah ngalamin SD negeri? Enggak. Bulan Swasta Pride. swasta. Swasta Pride. Kalau punya anak nanti anaknya mau dimasukin sekolah negeri atau swasta? Sekolah Peradaban sih. Sekolah internasional sih. Saya Peradaban. Ini udah. Peradaban internasional sih. Oh, Amin. Nanti saya buat yang mana? Iya. Gak usah ini aja man dikembangin. Gimana? Gimana Bel? Jadi aku itu Awal. masuk SD 5 tahun, 3 tahun di SD negeri. Oh, awalnya negeri dulu. Ya. Terus? Nah terus, jadi aku lebih cepat 1 tahun dibanding teman-teman yang lain, gitu. Nah terus itu Mama sama Bu Ami itu kenal, karena aku sama Salsa
kan satu playgroup. Oh iya, Ya, satu playgroup. sama saya juga nggak sih? Nyari temen mulu. Nggak soalnya sih pada diceritain Sama gitu, Ipak dulu boleh. ketemu Bu Ami tuh pas kecil. Sama Ifat tuh. Sama Ipat SD. TK. Oh, SD. Hah? TK. Kak Ifat itu TK sama Sasa. Ah iya sama saya berarti Sama Aliza ya. Oke, lanjut. Iya gimana udah kenal tuh. Rumahnya kenal Bu Ami. Terus ada open day SD Peradaban, terus ya udah aku datang sama papa mama. Terus aku bingung ini sekolah ya kayak bagus gitu kan, bangunannya dari kayu, lantai 2. Oh iya beda banget sama negeri ya. Iya, Berarti tuh beda udah ada ya, banget. SPS tuh udah ada berarti ya? Udah ada. Nah, terus ya udah ujung akhirnya aku pindah dan itu hari pertama masuk peradaban itu jadi sebelumnya waktu di SD negeri itu aku mengalami mimpi buruk. Oh ya, Apa tuh? bisa. Hmm? Kenapa Iya. tuh mimpi buruk? Karena ya di SD negeri itu pergaulannya gitu ya, terus iya, juga iya, ada iya, tindakan kekerasan. Apalagi zaman-zaman kita SD kan, itu masih parah sih. Iya, SD apa kalau boleh tahu? rahasia. Oh SD rahasia, bisa dicek di Google SD rahasia, SDN rahasia, SDNR. Iya nggak apa-apa jangan lah. Ya udah terus apa namanya? Alhamdulillah deh. Di peradaban di apa lebih baik gitu. Iya, Ini nggak mengobati mimpi buruknya nggak pas masuk peradaban? ya itu berhenti Oh iya, setelah di peradaban. hari pertama. Udis keren memang. Hari pertama tuh gimana? Masih inget gak? Maksudnya, Iya. kan pasti transisi dari negeri. Nih, saya ceritain Itu kan kalau pasti beda. kalau Iqbal kan katanya dia tuh baru masuk SD kaget karena anak-anaknya teman-temannya gelantungan. Guru-gurunya juga anak-anak. Karena dulu kan stereotip orang kan Sekolah alam. Sekolah alam. Bukan stereotip sih, emang konsepnya. Iya, gimana tuh? Apalagi dari negeri kan perbandingannya pasti langsung Pasti aja. transisinya itu banget kan, kerasa banget gitu. Ah, Hari pertama gimana? Maksudnya Ya, aku masih memantau aja sih kayak mengobservasi teman-teman dan juga guru-guru dan iya kata masih belum bisa join juga awalnya, tapi terus akhirnya bisa. itu berarti udah ada 3 angkatan ya? Iya, Masuk kelas 3 kan berarti? iya. ada siapa aja tuh pas kelas 3 temennya? Salsa. Ada 12 orang. Oh banyak ya. Iya nggak sih? Bener. Salsa, Ratu, belum. Salsa, Kaifat, Ratu tuh belum? nanti nice. Sasa, Fafa, Salma, Kak Farhan, Kak Adi, Alif, Oh iya Alif. lupa ya, Adi. Kak Iva tuh datang semester 2, Ratu kayaknya kelas 4. Terus siapa lagi ya? Dani. Ah iya Dani. Udah kayaknya. Berarti yang pure dari kelas 1 tuh Salsa sama si Salma ya? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Itu teman-teman itu sampai kelas 6 masih segitu-segitu aja. Iya. Atau ada oh ya itu paling Ada penambahan baru Ratu kayak itu ya. Ratu gitu. Oh berarti mereka emang nggak dari kelas 1 ya? Ternyata banyak juga ya angkatan 1. Masih ini nggak sih Bel? Masih Konteks. iya berhubungan nggak? Kalau misalnya dulu itu masih konteks, sekarang konteksnya cuma sama Alif, sama Salsa. Tapi masih sama Alif itu. Masih. Sama siapa sih satu lagi yang pernah kita ke rumahnya itu? Oh, Kak Adi juga Pak. Masih. Siapa? Yang rumahnya di situ tuh. Fafa. Oh iya Fafa ya. Fafa mungkin agak introvert, dia nggak Oh, punya iya. Instagram jadi jarang lihat Oh update. jarang. Dia tuh yang di stan itu masih? Iya, Stan. Nggak tahu sih. Yang pinternya udah kayak ilmuwan. Oh iya. Iya. Berarti masih ya? Masih berhubungan ya? Sama ya? Enggak, rencananya kita tuh mau ada program pengurus alumni mau mendekatkan diri Kepada Allah. ke angkatan SD yang SIP-nya nggak di sini. Iya. Kemarin tuh saya udah ketemu Ajeng sama Rahma tuh. Mau ngajakin bukber kita sama angkatan SD mereka. Nah kalau bisa mau digabung sama angkatan 1 juga. Biar lebih ramai. Dan kenal kan angkatan 1 2? Ya, Gapnya juga deket. nggak terlalu itu kan? Katanya mereka juga masih itu kan. Iya. Oke, terus Iya lagi bahas apa sih tadi? SD. Oh baru Berarti pertama kan- kali itu tadi masih observasi ya. Terus Awal-awal kan berarti kan masih- SD berarti total di peradaban itu 3 tahun ya? 4, 3, 4, 5, 6. Oh, 3 gitu. Iya. Oh iya. Iya 3 4 4 5. tahun. Nah,
menurut Bella yang berkesan tuh apa sih dari, Iya. dari SD? Misalkan kayak Apa kalau gitu? Iqbal kan emang sekolah alamnya kan kental banget kan. Iya. Atau ada guru-guru yang apa gitu, men-trigger apa? Mungkin aku senang farmingnya, outboundnya. Oh iya, ada farming Iya, ya. dulu tuh ada farming. Kangen banget. Dulu masih ada hutan juga kan, terus kita Iya, di Sepang ya. dan itu gimana ya? Jadi di belakang sekolah itu dulu masih tanah merah, Iya. terus suka ada kayak angin puyuh. Oh iya. Dulu tuh ada rumor gak sih yang katanya tempat meteor jatuh? Iya nggak? Dulu tuh ada tau. Itu mah kota rumor. Serang. Kota Serang itu mah jalanannya aja. Anjir. Terus gimana? Terus ada apa namanya? Ada semacam kayak tempat pembuangan sampah gitu, yang jadi tempat pemandian kerbau juga. Oh. Banget. Enggak, dia luasnya itu kayaknya lebar panjangnya itu mungkin sekitaran 20 meter gitu. Lebarnya mungkin sekitaran 10 meter. Di mana? Gede juga di mana Ada sih? di belakang sekolah SD Peradaban dulu. Nih kalau masuk gerbang nih. Kemananya di depan sana? Enggak, dia di bawah, Oh. bukan punya sekolah peradaban. Yang kan dulu kan di pagar tuh peradaban kan sampai Iya. belakang kelas itu kan. SD yang dulu. Ya. Belakangnya itu. Ya? Belakangnya itu Nah turun itu yang bawah itu. gosip meteor jatuh. Minum nggak? Yang ini atau yang Biasa. Biasa. Oke, terus Apalagi setelah kubangan tadi. Nah itu itu kalau hujan Ah, itu ada genangan. penuh kan, Ah. dan sampah itu bercampur. Nah, Ah. aku tuh sempat ngerasain berenang Oh di iya. situ. itu dalam dong. Iya main dalam, Lumayan. tapi nggak dalam-dalam Lalu banget. jadi banyak aksesorisnya gitu ya, plastik luas. Jadi main. Kita masih bisa lihat ular gitu, terus makan beri hutan. Berarti bener-bener alam ya. Dulu nyari kumbang emas ya? Iya. Itu apa ya? SMP Khas juga. banget sih. Ya kan? SMP masih ada. Iya masih ada sih. Saya lewat Google sih nyari. Next. Oke, terus kalau dari segi akademiknya gimana, Bel? Kayak pelajarannya gitu. Fun kah atau Iya, pelajarannya fun, terus kaget juga kan ada kayak market day. bener, market Kok kita day. lupa ya? Iya, juga lupa. Iya, terus ya Ternyata dulu. Bisa nih diaktifin lagi nih kayak market day farming ya. Itu seru sih emang market. Per apa ya? Per bulan ya? Enggak ya? per semester nggak sih? Per semester ya? Iya. Sekarang udah nggak pernah lagi ya, Mar? Nah, Udah nggak ada ya? market day sama sekali nggak ada. Oh ada. SD. Nggak di sini SMP. SMP Emang di emang SMP nggak ada. pernah ada? Pernah. Sekali doang. Dulu ada ya. ya pagi. Yang kita jualan di alun-alun tuh. Oh, itu mah. Apaan dia? Iya, beda. Oh iya. Beda program. Iya tuh. Oke. Di SD tuh khusus gitu kayak bazar gitu. Oh enggak yang ini loh yang si Opi jualan sate tuh. Oh iya. Opi jualan sate, dia cosplay jadi orang Madura. Oh iya itu market day, Nah, iya market itu day kan. ikut yang SD. Oh, iya. ikut yang SD waktu itu. Bisa tuh man diadain lagi market day. Apa? Berarti di SD tuh emang banyak berkesan ya. Oh, dari banyak farming. kegiatan. Ternyata kegiatan di peradaban memang banyak dari SD ya. Kayak Juga farming. lupa sih sebenarnya. Heeh. Tapi saya juga lupa karena saya nggak sekolah di peradaban. Saya di Alija. Oke, sekarang masuk SMP nih. Transisi ke SMP gimana? Kan boarding ya juga ya. Nah, pasti ada perbedaan kan ya. Kayak di awal. Gimana? Waktu dulu kan ini ya kita angkatan 1 ya. Kita bareng nggak sih? Bareng. Enggak, saya enggak sih. Oh, iya, Saya agak enggak. telat. Iya. Nah itu kan kondisinya masih inilah ya, masih prihatin gitu. Iya, masih sepi. Masih pagernya seadanya ya. Jadi kayak kita itu masak sendiri kalau Oh iya, ingat pagi, banget. gitu kan, gantian ikhwan sama akhwatnya. Malam Dan juga ya, malam. Malam nggak tahu enggak kayaknya. Malam enggak, pagi doang. Oh iya. Dan yang giliran akhwat yang masak itu kan dengan 20.000 rupiah Iya, untuk iya. 16 orang. Itu kita 16 ada Pak Deden, ada Oh, iya. itu kita bisa bikin bubur ayam. Sementara yang ikhwan itu telur doang dan masak sendiri. Jadi bisa dilihat perbedaannya ya. Cuma butiran-butiran telur harus kita masak sendiri. Dulu tuh gitu emang kan. kacau sih. Maksudnya Iwan Bukan sama. kacau, itu perjuangan. Iya, maksudnya Iwan aku tuh dulu sering berantem gara-gara masak Masak. pagi doang. Iya. Saya nggak ikutan ya? Udah gua waktu itu.
Oh ya udah deh. Lupa. Gak tahu saya seingat saya kita tuh kalau masak pasti nasi goreng. Iya, Sama kalau pasalani. nasi goreng, oh. Iya, Nasi goreng pasalani kan. Yang makannya bareng soang. Makannya bareng soang tuh, satu baskom tuh. Iya loh itu, tapi enak loh itu. Oh, tapi enak. Awalnya itu waktu SMP itu aku sempat nggak boarding kan. Oh iya, awalnya. Ya, tapi Semua terus- nggak sih Ahwat? Semua yang awal tuh belum boarding kan? Enggak aku aja. Oh iya. Oh iya. Seingat aku sih gitu. Seingat oh iya. Iya. Apa mungkin pokoknya Ahlatnya juga udah ikut boarding, terus aku belum. Tapi terus aku akhirnya ikut dan aku sempat benci juga gitu sama Ustazah Fahira gitu loh. Ustazah Fahira. Karena ngebangunin aku sholat Subuh-subuh. malam gitu kan. Aku kayak Bete ya. berusaha setengah mati nggak bangun gitu. Dibanguninnya kayak gimana, Bel? Aduh dengan segala cara gitu deh pokoknya. Pernah nggak Tapi nggak ada kekerasan. dibangunin sholat nih? Kita lagi di kamar terus ditutup pintunya kan. Terus? Dibangunin sholat dijebret sama bola. Nggak. Ustadz Mui. Begitu saya dulu dibangunin. Kocek. Tapi emang dulu, maksudnya kayak umur segitu Iya siapa sih. sih Yang nggak ini ya. boardingan, Bete sih pasti. jauh dari rumah gimana yang enggak bohong kalau langsung seneng mah. Tapi udah kan dendamnya mah. Ya, tapi terus ternyata itu berubah menjadi Oh iya. Kebiasaan. ini. Jadi suka. Malah jadi minta dibangunin. Gitu. Malah saja yang dibangunin aja. Nah gitu. Dulu Iya. ada fun fact lagi loh. Apa? Iwan dan Ahmad. Kenapa? Main Dulu bola. Oh main bola. iya. Dulu itu. Tuh, Tahu nggak sih? Sia. Iwan itu pada main HP, tuker-tuker lagu. Yang main bola tuh Ahwatnya. dulu tuh yang ngajakin justru Iya. malah Ahmad ya. Saya mau malah tukeran waktu itu lagu Justin Bieber. Dari Forser. Makin parah. Iya sih lucu itu. Baret, enak aja lu. Lain. Forse. Baret. Oh ya, lupa. Iya dulu itu diajakin aja ya. Main bola malam makan sampai sekarang nggak pernah jalan lagi. Terus gimana Bel? SMP nih? Yang menurut kamu berubah banget tau? Iya, Ya kan ini terakhir kan kamu di peradaban SMP ya. iya. Kalau SD kan itu kayak bahagia fun gitu ya. Tapi ketika udah SMP, ya kita ada program morning talk juga. Oh iya. Terus, Ngeband. iya. Iya jadi Iya kan. dulu Ben tuh aktif banget ya. Nah, Dan ketika mulai ada adik kelas, itu juga kan berarti asrama penghuninya bertambah kan. ah. Nah sementara apa sih kepribadian orang itu kan beda-beda kan. Oh iya. Dan aku ngerasain sih dengan pernah hidup di asrama gitu. Pas harus hidup di asrama lagi aku nggak kaget dengan sifat yang aneh-aneh kayak gitu Setuju, lah setuju. ya. Iya, karena udah pengalaman pas di peradaban ya. Karena bertemu orang kan macam-macam ya. dari watak. Apalagi di peradaban kan kita ada anak-anak yang ABK begitu ya. Spesial. Jadi nggak kaget tau. Kalau Betul, ngeliat-liat kayak betul. gitu malah jadi mikirnya, aduh dia nih apa yang lebih pintar dari saya ini pasti ada nih. Iya. Pasti punya Spesial. kelebihan itu sendiri nih. Iya tahu. Tapi kayak gitu menurut saya harus ini sih. Jadi suatu hal yang lumrah gitu untuk dikenalkan sama orang-orang kayak gitu ya. Iya betul. Makanya di peradaban ini lumayan membantu sih untuk bisa mengenal lebih beragam sifat-sifat orang ya. Iya, sifat orang. Orang, iya sih. Iya kerasa sih. Dan Gimana? aku ngerasanya juga kayak tempat tidur kita itu kan teranjang susun dari kayu. Oh iya Itu dulu. kayak kayu penyangganya tuh bener-bener kayak udah tinggal. Pernah nggak ngalamin dari kayu? Dulu tuh Ini anak-anak udah besi semua ini. Jadi kan ada kasur ya, terus ada ini kerangka ranjang gitu kan atas bawah. Itu dari kayu kan. Nah itu tuh kayu penyangga badan kepala kaki kita itu kadang adanya cuma kepala sama di kaki. Jadi ada gapnya gitu. jadi kalau itu begini nih. Iya, jadi kasurnya tuh kayak gini gitu kan. Itu bener-bener deh ya. Itu juga dulu kadang sering jeblos itu. Jeblos itu udah Jeblos kasurnya mulu. Farid tuh. Iya. Udah jadi langganan gitu. Kenapa tuh? Ya karena dari kayu terus yang Kayunya pendek. yang duduk ramean gitu loh. Iwan-iwan. Terus sering dimarahin ya. Iya. Nggak boleh sekasur. Nah itu akhirnya jadi diganti besi kan. Iya, besi akhirnya. Gara-gara sering nopal kasur abi.
Iya Tapi itu. Oke. yang berkesan selain itu juga kayak aku tuh ngeliat bintang jatuh 3 kali itu dalam hidup itu semuanya di sini sih. Gitu. Iya. Ditolongin nggak? Enggak. Kurang ya? Ketawa dong. Iya, oke kurang. Iya. Terus Oke. gimana? Kalau Habis- dalam segi akademik gimana Bel? Ah iya kan Beda nggak sih SMP kan. SD sama SMP? Jadi kalau misalnya SD itu kan aku anak mami ya. Ya nggak mami banget tapi mungkin anak mami banget juga kali. Nah SMP itu kan harus nyuci baju sendiri. Nggak Oh, ada tuh iya. mesin cuci. Iya betul. Sekarang ada nggak sih? Sekarang nggak ada, sama aja. Ada yang laundry. Enggak, iya sekarang malah laundry. Aduh enak. Enak. Jadi kita tuh dulu ya masak sendiri, Ya, gitu nyuci kan. sendiri. Nyuci Bener, baju iya sih. pakai tangan itu aduh subhanallah. Apalagi akhwat itu kan pakaiannya banyak gitu kan. Iya ya. Dan itu benar-benar tangan itu capek banget gitu. Makanya pas ngeliat anak-anak sekarang itu atau pas aku masuk SMA negeri kayak kaget kayak aduh enak banget ya gitu. Kok kayak banyak banget waktu kosongnya gitu. Sementara waktu dulu Padat kita banget itu ya. Iya ya. padat banget kan, bangun sholat malam, terus tidur sebentar, terus sholat subuh, terus abis itu makan ya, hafalan, Iya. terus Masak, hafalan atau masak, morning terus talk. Belum ya mandi kita dulu. makan dulu, Iya, makan dulu. terus habis itu mandi, enggak sebelum mandi bahkan sebelum mandi ada bahasa Arab juga kan. Oh iya. Oh iya. Ya, dan itu sebenarnya agak menyeramkan sih. Kenapa? Tapi emang dulu kita selain padat tuh emang bener-bener dibikin mandiri gak sih? Iya. Oke. Ya itu masak, nyuci. Makanya pas kita udah di angkatan 2, angkatan 3 tuh kayak udah mulai enak tuh kan, udah mulai Iya. ada yang masakin. Iya. Dulu kita kalau nggak salah malah kalau lagi malas masak beli batagor ya. Iya. Itu ya, Beli di batagor. SMP 6. Beli batagor ikan masih ada durinya. Masih ada durinya. Iya. Iya sih, dulu tuh emang bener-bener padat ya. Bisa dibilang dari pagi sampai pagi lagi. Saya juga ngerasain sih kagetnya itu baru masuk tapi kegiatannya kok kayak gini pagi-pagi main petak umpet ya ini. Iya dulu. Oke, terus kemudian dari SMP nih, SMP aja dulu misalkan. Terus kan awalnya dari kita bener-bener sepi tuh. Terus kemudian ada adik kelas 8 sampai ada kelas kita kelas 9 kan ada adik dua kelas kan. Ada ido. Adik kelas 2 angkatan gitu maksudnya. Rasanya perbedaannya nggak beda? Kayak harus lebih bertanggung jawab kayak aduh, jaim kali ya. Terus jadi kayak misalkan jadi contoh gitu kan. Iya, apalagi saya presiden ya. Ido, sebenarnya presiden pertama tuh Ido tau. Presiden pertama yang jadi korban tumbal. Asal nunjuk aja. Orang-orang pada milih lagi. Gimana Bel? Sebenarnya waktu ada adik kelas itu berarti nambah orang berarti nambah konflik juga sebenarnya. Iya, betul. Terus ya kita juga emang dituntut untuk lebih inilah ya tidak sekanak-kanakan Iya, kita masih karena udah angkatan ada pertama gitu. sebagai contoh kan kita mau. Iya, jadi kakak karena ada kelas nanti itu kakak kelas aja kayak gitu. Pasti jadiin Terus bahan. kita juga dikasih tanggung jawab di morning talk, ya kan? Oh iya. Buat kayak jadi ada kelas tuh dibagi kita yang ngajarin Oh iya pernah ya? pernah kayak gitu. Oh iya. Nah, Iya. ya aku tuh Iya dibagi-bagi kelompok pernah. Intermediate itu masih? Iya, Beginner, benar, intermediate, benar. advance. Iya. tuh. Iya, tapi kok saya nggak ingat pernah ngajar ya? Apa saya menolak? Sama sih juga. Kita nggak ngajar deh kayaknya deh. Kita beginner deh kayaknya. Sebenarnya Oh iya dulu tuh morning talk tuh bener-bener full English ya. Iya. Presentasi. Pokoknya ya presentasi apapun. Dadakan. Tapi seru tau. Kalau Anda Seru. pernah nonton ini on the spot, kita kayak gitu dulu. Iya. Tujuh apa gitu ya. Sebelum misalnya nyeritain Sepuluh pulau apa. apa atau benda apa itu full English ya. Bikin PowerPoint tuh dari situ. sama Miss Dina ya. Iya. Mesti. Ternyata PowerPoint teknologi jadul ya. Iya. Dari kita kelas 7 ya. Bener. Seru amat sih dia. Terus gimana? Bangkit-bangkitin aja. Kelas 9 nih, maksudnya kan udah Nah iya. mau masuk SMA. UN kan ya kita Iya. dulu. Itu gimana Bel? Kita mulai karantina di rumah Bu Ami. Nah, Iya, itu dari SMP ya? itu ternyata kalian SMP karantina enggak? Iya. Oh iya juga. Dapat bangun. Oh masih UN ya. Masih. Gimana tuh? Terus
aku kan sangat tidak ini ya sama fisika dan matematika kan. Dan aku ingat banget Bu Ari itu benar-benar, Bu Ari itu guru matematika yang sekarang di Jogja itu ngajarin aku bener-bener sabar. Iya tuh, Bu Ari tuh Gue dulu IPA. IPA, Iya IPA. megang matematika juga. Iya. Terus ya alhamdulillah dengan 1 bulan karantina di rumah Bu Ami, terus juga guru-gurunya juga, pokoknya kita benar-benar intens belajar. Iya itu parah sih. Itu Sebulan nggak sih? alhamdulillah. Sebulan apa berapa? Sebulan. Iya, kerasa lama ya. Lama deh. Dan Sebulan. bener-bener padat gitu ya. Bener-bener padat banget. Try on. Sampai malam. Itu SMP loh. Hei, anak kelas 12. Anda TO cuma malam ngantuk aja. Pigo. Tidur. Aduh. Terus gimana? Iya, seru juga ya. Tapi dari situ nilai kita bagus nggak sih? Lumayan sih kalau saya. Kayaknya seingat aku peradaban tuh Bagus ya? masuk peringkat. Iya, Oh iya, sekolah- peringkat. sekolah tinggi Padahal baru ya. UN-nya. Padahal sekolah baru tapi udah dapet kita ya, mengharumkan ya. Salah. Biasalah, Akmal mang. Puncaknya Akmal nih. Kita di sana. Gimana bapaknya mal? Tapi kita nggak audisi SM sih. Iya kan. Oke. Ada lagi nggak dari SMP? Dari awal masuk sampai mau lulus tuh yang bener-bener berkesan deh menurut Bella? Terakhir. Oh iya, jadi kan leadership day, aku pernah nggak kalian jadi ketua leadership day? Pernah Gue dong. sering. Pernah, kita pasti pernah. Ketua satu. Iya, aku juga pernah kan. Terus itu aku ingat banget kayak jam 2 atau jam 3 malam. Itu aku keliling lapangan dan turun ke lapangan, terus ke lapangan bola sama lapangan apa sih Basket, ya. iya. Dan Ngecek juga progres. Ya. taman, ngecek progres anak-anak Iya. yang desain itu anak-anaknya tuh di tanah, di rumput itu Iya. bergelimpangan. Itu di tengah gelapnya malam gitu demi Demi Aldi. mensukseskan Tapi leadership jadinya day. ini enggak sih, seru enggak sih ya? Iya, seru banget. Masih inget gak sih leadership day pertama? Pakai banner, Pakai banner itu panggung dulu permanen. tuh- Iya, masih ingat. Dulu tuh bener-bener perdana leadership day itu pakai banner ya gitu. Pakai banner. Di Penampilannya apa panggung sih? Permanen. Band doang ya? Ada band terus kita presentasi satu-satu gitu nggak sih? Lupa saya. Seingat banget dulu Iya presentasiin. bener, Haifat masak. Iya, Ivat masak. Pokoknya sesuai. Oh, saya ngeband berarti ya? Tapi nggak passion gue sih waktu itu. Oh iya, saya belum ada passion waktu itu. Tapi udah ngeband belum sih kita? Udah ya? Udah. Udah. Udah ngeband. Masih Baygon dulu. Mhm. Dulu kita ngeband Baygon pernah diliput Radar Banten tau? ya? Banten TV apa? Oh iya, yang di SD nggak sih? Iya. Lagi acara apa gitu? Saya mau sama si Jia ya diwawancara. Jadi wawancara. Gili. Oh. Wawancara, cuma nggak berani mau nanya kapan tayangnya. Pantengin aja. Dulu tuh aktif banget kita ya. Iya. Dari mulai band. Kemudian Semua sih dapet. banyak sih. Ini juga masih ingat gak Bel? Apa? Mendongeng. Ah iya. Yang saya kabur tuh. Iya tuh ada yang nggak ngedongeng. Sebisanya. Kabur. Iya. Enggak, tapi enggak ingat. Gak inget mendongeng. Dulu ada tuh Yang anak-anak itu loh. storytelling itu loh. Ke anak-anak kampung sini. Oh, Anak gak inget ya? Dulu Iya juga kita juga. bikin film nggak sih? Oh bener. iya. Apa? Jangan Jangan Jail Jail Coy. sama yang Apa jangan apa? Yang Jail Coy. Oh iya. Yang horor itu. Yang apa tuh apa tuh? Awal tuh ini. Apa sih Bel? Lupa. Yang dulu tuh sama almarhum. Yang Ipat Pak Jadi Peri, yang Ipat Jadi Peri. Taufan. Iya, yang Ipat Jadi Peri itu ya? Apa ya? Iya itu deh pokoknya. Yang ngajak Miss Dina lari-lari tuh. Iya iya. Bisa dari sini lari. Iya. Iya kan. Tapi keren sih film mereka. Mm-mm. Dibanding Dulu tuh kita. kita bener-bener bersaing gitu loh. Iya sih. Kayak Iwat sama apa tuh Iya, film bener. bener-bener bersaing kayak. Awal mulanya dari situ ya kenapa ada apa? Movie apa? Movie Award. Movie award ya. Enggak, itu kata Salman itu program kabinetnya Salman. Maaf. Peradaban movie. Gitu dong. Jangan gitu dong nanti. Mengaktifkan kembali. Oh. Tulisannya mengaktifkan kembali kok. Betul, betul, betul. Jangan gitu. Takutnya mau ngeklaim aja nih. Enggak. Ntar yang baper apaan coy. Oke, ada lagi Bel? Mungkin. Iya, saking banyaknya itu aku bingung sih. Iya sih. Mau ceritain yang mana ya? Iya. Tapi intinya seru lah ya di peradaban. Seru dan capek. Iya. Justru yang bikin seru itu capeknya.
Oke. Terus kita sekarang lanjut Iya, langsung. ke Enggak, ini dulu. SMA dulu nggak? SMA. Apa sih yang membuat kamu memutuskan kemana? SMA 2. SMA 2. SMA 2, iya kan dari SD-nya udah di peradaban tuh. SMP. Bisa dibilang back to negeri lagi nggak sih? Iya, back to negeri lagi ya. Iya. Kenapa gitu? Karena udah terlalu comfort di sini. Mhm. Dan aku tuh Ah. emang tipe yang apa ya? Kalau udah comfort itu aku akan hati-hati gitu. Dan itu terus berulang di hidup aku sih. Oh, Di kuliahan aku kayak gitu. jadi sebisa mungkin keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Apa gimana? Iya mungkin gimana ya? Aku sadar misalnya gini, oh, aku udah kenal banget nih sama kota ini gitu. Terus aku di sini ngapain lagi ya? Mencari ya. Jadi aku Tantangan baru. Iya, mencari atau tantangan lagi. Aku juga memantau gitu, kayak mengobservasi SDM-nya apakah udah aku kenal banget gitu. Terus ataukah cukup diverse, cukup beragam atau aku belum terpapar dengan orang-orang dari mana gitu kan. Kayak gitu sih. Oke. Itu alasannya berarti. Iya emang aku kayak seneng aja gitu. Iya, sama kayak itu. Si Akmal. Siapa Iya. mager aja mal. Iya. Dari kan ceritanya gitu, kamu bosan ada di puncak katanya, pengen mencari puncak yang lain. Iya kan? Terus gimana Bel di SMA? Kan maksudnya transisi lagi nih Iya. bisa dibilang ke Jadi- negeri lagi nih. Itu aku ingat banget. Aku tuh gak punya teman sama sekali. Saat itu yang masuk ke SMA 2 itu angkatanku itu anak IPA itu ada 8 kelas, anak IPS ada 6 kelas, masing-masing kelas itu sekitaran 43 orang. Yang sebelumnya kita satu angkatan cuma 12 orang. 12 ya. Iya. Dan itu berkat ini apa namanya di rumah Bu Ami itu Karantina. itu nilai UN-nya kan bagus. Aku Oh, Oh, masuk kelas yang atas gitu. iya masuk IPA 1 yang ini kan. Dan isinya tuh anak-anak yang subhanallah. Subhanallah. oh, gimana? Itu kayak anak-anak SMP 1 yang udah pokoknya nilainya udah luar biasa gitu kan ya. Terus ya they are very smart and they're very kind too. Tapi aku nggak bisa keep up sama fisika dan matematika. Jadi aku paling benci itu fisika matematika. Tapi aku paling suka biologi kimia gitu. Oh, berarti Akhirnya iya. aku sadar diri, aku kayak ngerasa bener-bener aduh anak paling hampir anak yang paling bodoh gitu di kelas. Akhirnya aku pindah ke IPS kan. Oh gitu. Oh, berarti sempat masuk IPA dulu. Itu Iya, di kelas sempat. berapa? 10. Kelas 10 Oh. Kelas 11 saya pindah gitu. kayaknya sih cuma sebulanan sih di IPA. Sama dong. Sama dong. Kayak saya juga gitu, Bu. Jadi IPA, aduh saingannya Hoir sama Salsa nih. Balik ke IPS. Ya udah. Jangan lah. Biar di atas Akmal. Dan ya aku kaget gitu. Karena kan omongannya kasar. di Oh SMA iya, negeri. itu udah lumrah ya di negeri. Ya, terus juga teman-teman aku udah punya teman-temannya sendiri dari SMP-nya. Ah, udah sendiri punya gitu kan. gengnya gitu. Udah punya sahabat-sahabatnya gitu kan. Jadi it was a hard time. Iya. Dari apa namanya boarding school lalu masuk sendirian Iya. ke SMA negeri. Iya sih. Karena semua nilai-nilainya itu ditabrak gitu. Ah. Kayak cewek cowok tuh pegangan tangan apa-apa tuh benar-benar kaget gitu kan. Gitu. Jadi ya itu deh. Iya sih, pasti sih itu mah kaget. Kita aja ngerasain pas di kuliahan juga. Iya, kita baru ngerasain di kuliah. Ya, apalagi di kuliah kan ya. Wah. Gitu. Oke, terus Ya. ada cara tersendiri nggak dari Bella sendiri gitu? Maksudnya biar bisa apa ya? Adaptasi Iya, mungkin tips ya. Sebenarnya Atau sih memang- aku baru mengambil hikmah itu ketika aku baru sekarang ketika sudah Iya, baru berpikirkan sekarang. Iya gitu. Jadi kalau waktu dulu aku benar-benar membangun barrier kayak membedakan kayak aku ngejudge mereka gitu lah ya. Ah. Kayak ngejudge lah intinya. Tapi sekarang ternyata teman aku malah yang nolongin aku ketika aku butuh oksigen waktu masa-masa COVID kemarin gitu kan. Ternyata kayak gitu. Jadi aku belajar kayak oh kita tuh
gak boleh ini loh, maksudnya jadi kalau ini aku baru mempelajari filosofi ini sih, bahwa orang-orang yang kita temui dalam hidup itu bukan secara kebetulan gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau Buddhisme itu mempercayai bahwa reinkarnasi tadi, reinkarnasi. Jadi kalau kita udah meninggal kita akan hidup lagi. Dan orang-orang yang dekat sama kita sekarang itu bisa jadi di kehidupan sebelumnya, misalnya Ibu itu adalah ibu aku gitu. Iya, bisa. Bias ya. Gitu. Dan ini aku sebenarnya kita nggak pernah ada, kita nggak tahu ini benar atau enggak, tapi itu membuat aku merasa tidak menganggap sepele orang lain gitu. Jadi kayak iya ya, ternyata walaupun kelihatannya nih dia nih anak yang paling nilainya paling rendah nih di kelas aku, suka diledekin teman-teman, tapi pas masa-masa COVID dia yang membantu kayak gitu. Jadi kayak ya intinya kita nggak pernah tahu di masa depan siapa sih yang membantu kita gitu. Jadi jangan pernah meremehkan orang meskipun dia terlihat sangat gimana gitu, beda dengan kita. Don't judge by its price. Jangan menilai buku deh. Maksudnya mungkin kalau di lingkungan peradaban sendiri balik lagi ya, karena kita benar-benar udah terbiasa. Emang yang suasana yang dibentuk, ngerti gak sih? Ya, suasananya. Suasana yang dibentuk beda kan. Kalau misalnya kalau kita di luar kan emang bener-bener real kan. Iya. Gimana? Jadinya bener-bener pasti ada kaget, pasti ada sih. Iya, real time. Nah, kalau di peradaban, iya suasananya bisa dibilang suasana yang dibentuk kan. Iya, betul. Tapi dengan, kalau saya sih ya, saya udah pernah share ya. Kayak karena udah pernah di peradaban, punya dinia segala macam, jadi udah di sana tuh nggak kaget sih, kayak masih bisa jaga diri gitu. Apalagi di dunia perkuliahan kan. Ya kan bisa dibilang kan kita dibimbing dulu nih. Tapi dari luar kan kalau dibilang nggak kaget pasti kaget loh. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu kan. Iya, betul. Menarik ya. Terus gimana lagi pas masa-masa SMA nih? Masa-masa SMA karena aku jadi jujur di SMA negeri itu guru sering nggak masuk, kan? Sama kok. Sama ternyata. Sama. Semua di mana-mana gitu deh. Bukan nggak masuk, malah nggak ada di sini. Oke. Dan juga maksud aku kelasnya itu kelas 10 sampai kelas 11 itu kan cuma sampai jam 2:30 sore. Dan sampai 2:30 sore. Iya, setelahnya ekstrakurikuler gitu kan. Nah, aku itu karena aku tidak nyaman di ruang kelas yang pengap, terus belajarnya juga ya duduk aja gitu kan ya. Kelas. Dan aku juga males gitu ngadepin matematika gitu kan. Benci tadi ya. Jadi aku aktif di ekskul dan di lomba gitu. Apa tuh? Ekskul yang diikutin apa juga? Aku sebenarnya cobain teater, terus aku cobain apa lagi ya, aku lupa. Banyak yang aku coba, tapi yang akhirnya tekuni itu Mading sama Rohis. Ikut Rohis. Ya, tapi karena itu kali. Dan karena aku masuk dalam kabinetnya, aku jadi bisa bikin surat dispen untuk diri aku sendiri. Jadi basicnya aku kayak privilege. Privilege diri sendiri ya. Orang dalam literasi sendiri. Iya, dan emang sering ikut lomba FLS 2N gitu kan. Iya, FLS 2N. Apa namanya, desain poster, film, terus juga puisi gitu. Seni lah ya. Seni gitu kan. Dan ya itu kan latihannya lama kan, dan emang aku jadi jarang di kelas gitu. Dan kebetulan teman sebangku aku juga sama gitu. Dan alhamdulillahnya ya mungkin ya ini rezeki titipannya dari Allah SWT gitu kan. Kita dikasih, temen aku itu juara 1 ACC nasional. Apa ya ACC? Lomba cerdas remaja. Nasional? Iya, wow. Nasional se-Indonesia gitu kan. Terus ya kalau aku paling mewakili Banten gitu kan ya. Itu juga Banten juga. Iya. Jadi aku baru intens belajar itu kelas 3 semester 2
Dan aku kaget karena kelas 3 semester 1 ternyata itu aku masuk kelas matematika cuma 2 atau 3 kali. Itu. Sisanya aku dispen gitu. Oh, karena privilege tadi. Karena tadi itu. Iya. Karena punya privilege tadi. Iya, gitu. Enak juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir malah jadi ini kan ngebut di semester 2 nya. Iya, Harus benar. ngejar kan? Tapi subhanallahnya, Subhanallah. subhanallah. Ya ini kan titipan Allah juga sih ya. Ya alhamdulillahnya itu IPS itu berapa kelas ya? 6 kelas doang sih. Alhamdulillahnya UN itu ya dapet tertinggi kedua gitu kan. Iya, dulu kan pernah ada di Bella Serang kan? Nilai UN tertinggi. Enggak, itu Fafa yang SD juara 1. Aku kalau seserang aku nggak masuk. Tapi kalau pas ada latihannya gitu, Masuk. masuk. Kayak TO-nya gitu kan. Iya gitu. Ya itu semua sebenarnya titipan aja sih. Iya, betul lah. Semuanya. Oke. Berarti kan SMA udah beres nih. Nah, Bella dari SMA sebenarnya udah ada tujuan nggak sih? Maksudnya setelah lulus SMA mau kemana gitu? Kuliah apa Kuliah mau atau gimana? Dari SMA ya, maksudnya udah ada bekerja, tujuan gitu nggak? menikah mungkin. Jadi aku itu pertamanya aku mau ke Yaman. Yaman, ras tahu tahu. Apa? Yaman itu apa negara ya? Negara. Kirain sebutan-sebutan reggae gitu. Yaman. Yo man. Yaman. Terus? Nggak diizinin sama orang tua. Oke. Gitu kan. Terus? Oke, aku explore aku sukanya apa ya gitu. Oh, aku suka bahasa nih, aku suka pelajari bahasa baru. Tapi aku pikir bahasa Inggris definitely aku nggak akan ambil. Kenapa? Karena aku emang udah tekuni itu. gitu Oh. kan. Jadi udah ya mau gimana gitu. New challenge. Iya. Ini puncak. Terus? Oke, lanjut. Terus aku lihat kalau Jepang, kebetulan di SMA ada pelajaran bahasa Jepang, cuman aku tuh tipe yang tidak bisa menghafal tanpa Iya. tahu maknanya gitu kan. Jadi aku sangat kesusahan dalam pelajaran bahasa Jepang di SMA karena menghafal huruf hiragana, katakana itu aku susah banget gitu. Dan sensei aku juga kesel sama aku gitu. Sensei. Nah, Ini menarik sih, dia kesusahan Jepang ya. Oke, nanti deh. Iya. Nanti. Terus akhirnya aku mikir, aku ambil HI aja deh, kan ada pelajaran kan. Apa itu HI? Hubungan internasional. Karena kan ada banyak bahasanya Ah. kan gitu kan. Tapi kata guru aku konsul sama guru sosiologi aku namanya Ibu Meike. Ibu Meito. Meito. Meike, Meiko. Mike. Meike, ya. Halo Ibu Meiko. Jangan nih Bu Mike. Kayak ibunya bilang Sosiologi kosong nih Bu. Peradaban. Oke, lanjut. kalau misalnya di dalam HI itu ada politik-politik gitu kan. Oh iya. Kamu Oh iya. cocok Ya. nggak gitu? Nah, aku rasa aku nggak cocok gitu. Politiknya ya. Iya, kalau emang suka bahasanya berarti pilih bahasanya gitu. Oke udah. Terus aku pikir bahasa Perancis aja kali ya. Tapi pas aku lihat Perancis itu negaranya kecil gitu. Aku lihat Jepang negaranya juga kecil dan aku tahu untuk beasiswa itu persaingannya luar biasa tinggi Ya. banget gitu kan. Terus akhirnya aku kayaknya aku coba sastra Cina deh di UI gitu kan. Nah aku ini tipe yang keras kepala gitu, jadi kayak aku tuh kalau maunya A, Harus aku harus A dan harus dengan jalan A gitu. Aku nggak ngambil apa namanya UI itu SIMAK ya. Simak. Nah, jadi aku cuma SDMPTN. Udah nggak ngambil simak. Enggak, dan aku nggak daftar di tempat lain juga gitu. Dan ternyata aku nggak dapet SBM. Terus ya udah aku sangat sedih sekali gitu kan. Sama. Aku kehilangan arah. Sama. Ayahku kecewa. Sama. Sama semua lagi. Orang tua kecewa gitu kan. Akhirnya aku melarikan diri ke Jogja. Sama. Udah intinya di Jogja aku belajar kursus Iya loh, saya Mandarin. baru tahu loh dia ternyata waktu saya udah di Jogja, dia juga di Jogja waktu lagi belajar. Aku baru tahu sekarang. Itu di Jogja itu ngambil kursus berarti. Iya kursus Dia juga Mandarin kursus aja. dong. Nggak adanya ya? Kursus apa? Kursus apa dong? Audio. Audio. Jadi teknik-teknik rekaman musik gitu. 6 bulan doang.
Aku cuma 2 bulan 3 hari. Oh iya, di Jogja cuma 2 bulan 3 hari. 3 bulan tapi total hari kelasnya itu 2 bulan 3 hari. Nah di tempat les itu aku ditanya kayak kamu kenapa kamu kok nggak kuliah? Nah aku sama ayahku disuruh nyari kuliahnya di Cina gitu kata aku. Terus kata ini apa namanya guru aku sama administrasinya, ini ada beasiswa di Cina, kamu mau coba nggak gitu kan? Oh dari situ beasiswa. Iya, terus ditawarin. Terus aku kayak, oh persyaratannya apa? Persyaratannya TOEFL, terus kirim CV, kurikulum vitae, nilai, kayak gitu. Ya udah, terus aku akhirnya 2 minggu itu aku kejar TOEFL. Oh iya, les bahasa Inggris juga ya? Enggak les, Oh, enggak. belajar sendiri ya, belajar sendiri. Itu aduh ternyata susah loh bahasa Inggris. Padahal Ternyata sebelumnya susah. bilangnya udah. Tapi padahal udah. ke Cina ya, maksudnya harus TOEFL juga gitu. Iya. Jadi emang pokoknya beda-beda Syarat sih dia. syaratnya. Karena Terus? aku ini Oh, iya. beasiswanya beasiswa sekolah, bukan beasiswa pemerintah. Oh. Gitu. Nah, terus ya target aku tuh tinggi banget gitu. Kan TOEFL dulu itu kayak maksimal 675. Oke, aku harus 650 gitu. Ternyata aku nggak nyampe 600 gitu. 583 gitu kan. Iya. Iya udah. Dan alhamdulillah dapet. Oh dapat itu, Dapet. beasiswa itu? Iya dapet. Nah, terus mama papa aku kan khawatir Kenapa? mengirim anaknya sendiri ke Cina gitu kan. Tapi kan tadi katanya Maksudnya ini mau ke iya Cina. tapi nggak Tapi tetap langsung khawatir ya. Iya. jebret gitu kan. Tapi tunggu dulu deh. Berarti rencana ke Cina itu pas SMA belum ada kepikiran dong? Belum. Oh, baru di kursus itu baru ada tawaran, akhirnya diambil. Sebenarnya sih papa sempat bilang kan kayak udah sana cari-cari beasiswa atau cari-cari sekolah di Cina gitu. Kayak gitu. Berarti emang dari niat awalnya sebenarnya pengennya di Indonesia aja Iya. dan belajarnya sastra Cina. Iya. Tapi emang belum rezekinya gitu akhirnya ada rezeki lain, bener-bener ke Cinanya langsung. Ya inilah namanya jalan Ya, Tuhan. Tuhan. Dari tahu ya. Iya. Oke, akhirnya Iya. semua urusannya selesai itu berangkatlah ke Cina. Itu Sebenarnya gimana? bukan. Jadi papa mama itu kirimkan aku ke sana lewat jalan-jalan dulu. Tapi Oh. jalan-jalan ke kampusku. Oh, jadi tuh sebelum Gitu. masuk Iya, kuliah. Jadi memang si tempat les ini kerjasama sama kampus. Jadi ada kayak perjalanan tur ke Cina tapi ke kampus-kampusnya gitu kan, tur budaya gitu. Jadi aku lihat asramaku, kantin, tempat ruang kelas. Terus aku gimana kata mama, iya mah aku ngerasa suka gitu, aman gitu kan. Ya udah deh akhirnya diizinkan berangkat. Berarti emang orang tua juga sempat ikut ke sana. Enggak, sama Dikirimkan lewat dikirim. JNE. Sama teman-teman yang jalan-jalan juga gitu. Kirain bareng orang tua gitu. Enggak, berarti emang sendiri ke sana ya. Iya. Kan dikirimkan tadi dia bilang. Oke. Berarti sekarang di mana? Di kampus apa itu? Iya, boleh kasih tahu nggak? Cina-nya di mana, bagian Kalau mana? dulu di Nanjing, di Cina bagian tengah, sekarang di Cina bagian hampir paling bawah di Guangzhou. Guangzhou. Itu masih satu kampus. Beda kampus. Oh. Kalau yang Jadi gimana pertama tuh? itu belajar bahasa 1 tahun. Oh. Itu udah program beasiswanya. Iya, tapi kalau S1 beasiswanya itu beda lagi. Oh, iya. Berarti ini beasiswa bahasa dulu, setahun di Nanjing tadi. Nanjing. Iya. Betul. Itu berapa lama? Selama setahun? Iya, setahun. Setahun akhirnya pindah. S1. Terus aku Bener-bener. daftar beasiswa pemerintah Tiongkok gitu. Oh, jadi itu beda beasiswa. lagi. Berarti beasiswa yang ditawarkan dari tempat kursus itu di Nanjing tadi, Hanya itu tadi, hanya itu tok gitu. Setelah itu baru nyari lagi. Iya. Guangzhou. Sebenarnya aku ditawarkan untuk lanjut di kampus Nanjing itu itu juga. dia. Cuman ya karena aku benar-benar udah ngerasa familiar, udah kayak Balik lagi ya. udah bener-bener kayak aduh aman banget. Udah nyaman. Safe zone lagi. dan bahaya gitu. Iya. Dan kelar gitu. Oke. di apa universitas Iya, yang di Guangzhou itu? Sun Yat-sen University. Sun Yat-sen. Iya. Itu ambil jurusan sastra Cina juga? Komunikasi. Komunikasi. Oh.
Oh iya, mungkin aku perlu menyebutkan kali ya. Iya. Waktu di Nanjing itu jadi beasiswanya tuh nggak dapat uang saku. Oh iya iya iya. Gitu kan. Dan ya jadi papa mama masih kirimkan aku uang saku sampai 1 semester gitu. Jadi aku dulu nurut, aku nggak kerja gitu karena peraturannya kan nggak boleh kerja kalau belajar gitu. di China itu. Boleh part time itu. Nggak boleh harusnya. Tapi terus ternyata banyak yang melakukan hal itu. Terus akhirnya semester 2 aku lakukan itu. Karena aku ngerasain banget gitu susahnya dan pentingnya uang gitu kan. Kayak makan aku itu selama setahun di Nanjing malam hari makanan aku itu oatmeal tok. Jadi kayak pakai satu oatmeal itu 50.000 ya, yang sekitaran 500 gram atau 1 kilo. Itu bisa aku makan berapa kali ya? Mungkin 20 kali, 30 kali. Jadi kayak sekali makan ya 2.000. Kayak saking aku bener-bener menghematnya gitu kan ya. Terus juga pernah sebulanan itu kayak makan mie Indomie mie rebus doang gitu. Dan itu tuh nggak bagus, itu kayak bikin nongkrong. Itu benar-benar sebulan ya? Iya, sebulan. Nggak ada Warmindo sih. Sebenarnya kantinnya nggak mahal kok, cuman ya tetap aja aku merasa kayak Ngirit aja. iya, betul sih. Nah, terus Ada peras aja. sampai aku juga ingat tuh, aku pernah di depan ATM gitu kan, uang udah nggak bisa ditarik, aku nangis gitu. Dia nggak ada saldonya. Ada yang ngantri nggak? Ini orang apa? Aku pernah kayak sampai tertekan gitu, sampai aku tuh kayak jalan luntang-lantung, aku nggak tahu aku di mana. Jalan-jalan. Jalan kayak naik bus kemana kayak ke ujung kota gitu kan, muter-muter terus beli buah-buahan yang udah kayak setengah bus, terus ditambahin sama penjualnya gitu. Kasihan kali dia. Kita dari mana ini sebenarnya? Kita main. Iya serius, itu kayak aku benar-benar ngerasa oh my god. Terus aku akhirnya ambil part time. Senin sampai Jumat aku ngajar anak Ngajar bahasa Inggris. Terus ngaji juga. Ngaji. Terus kalau weekend itu aku pagi itu jaga toko ini roti. Oh. Jadi aku berangkat dari kampus jam 6 pagi, naik bus, terus aku turun di jembatan mana, terus aku naik sepeda, kan, beli makan di jalan, terus buka toko gitu. Dan itu beneran Toko apa? toko roti di Cina suka keliling pakai toa nggak? Roti Randy. Enggak. Itu yang punya orang Pakistan. Oh iya. Ya. Cuman emang ininya orangnya pegawainya orang Tiongkok semua. Terus ini Bel, mungkin ada struggle nggak kayak misalnya tampilan Bel kan pakai kerudung. Oh iya. Islam di Cina di sana khususnya di mana? Kamu lebih lama di mana? Guangzhou ya? Diskriminasi nggak sih? Maksudnya kayak ada hal-hal semacam kayak gitu nggak? Kalau di kampus aku di Nanjing itu yang pakai kerudung tuh cuma aku. Oh iya, yang di Nanjing. Nggak ada kantin halal juga gitu. Nah itu. Wah, iya sih. Susah banget nggak? Di seberang kampus ada restoran halal, cuman mahal. Sekitaran 20.000 itu untuk aku mahal. 20.000 30.000 Saat itu di sana. Aku juga setahun di Nanjing itu nggak pernah tuh aku beli boba. Satu kali pun nggak pernah gitu kan, karena saking takutnya gitu kan. Iya kayak, sih. Oh gitu lah iya. ya. Kan juga nggak tahu ya mungkinnya itu. Bukan, enggak punya uang. Oh. Oh Aku gitu. beda ternyata. Kirain bobanya dari air mata babi. Ternyata dompetnya ya kan. Dan apa namanya, kayak musim dingin itu kan kita harus bayar listrik kan. Itu kebetulan di kotaku itu turun salju. Dan itu dingin banget. Di kamar kita nggak ada penghangat, cuma ada AC. jadi kita itu nyalain AC sampai 30 derajat dan biaya listrik kita itu gila-gilaan. Nyalain AC sampai 30 derajat itu Supaya hangat. supaya hangat.
Iya, tapi tetap nggak cukup. Jadi kita tidur itu pakai, kita kan air minum itu niat kita nggak ada galon. Kita beli Sumur. air minum, Oh. air minum 2 liter. Heeh. Nah itu botolnya kita isi air panas. Oh. Kita peluk pas tidur gitu. Duh, gak sedih ya. Dan itu kayak apa namanya, teman aku itu dia kan ini ya anak, aduh jangan sebut ya, anak pengusaha ini sarang walet. Oke. Jadi dia tuh lebih spend money tuh kayak gitu tuh. Dia belilah selimut gitu kan. Tinggalnya bareng maksudnya. Iya, kita sama kan teman satu tadi. kamar Ini Itu dari Indonesia juga. dari Indonesia. ini pas di Nanjing. Iya pasti Nanjing. Dan di Nanjing itu aku sekelasnya sama orang Prancis, orang Cekoslovakia gitu, orang Amerika gitu kan. Yang pakaiannya tuh kelihatan udah gitu, yang roknya super mini gitu kan. Dan mereka tuh tiap malam basically clubbing Iyalah, gitu kan. Aku juga suka diajak gitu. Terus? Kayak, Terus aduh enggak gitu. berapa aja tuh? Enggak pernah sih. Enggak gitu. Oh berarti itu tuh, oh tadi itu kelas bahasa ya, Iya, tadi kelas bahasa itu ya. Emang berarti dari berbagai macam negara di situ ya. Ya. Oke. Dan itu gurunya ngajarnya nggak pakai bahasa Inggris, pakai Mandarin. Full. Selama 3 bulan itu aku baru bisa ngomong ABCD-nya. Nah ini nih, tadi kan kamu gak suka Jepang. Kenapa? Cina, Kan lebih susah bukannya? susah ya itu. Jadi waktu di les di Jogja itu guru aku ngajarin aku filosofi Tionghoa lah ya. Dan aku suka. Udah. Oke gini aja, mungkin bisa sampai lancar bahasa Cina tuh butuh waktu berapa lama kan? Setahun kan? Belum, sampai sekarang belum lancar. Belum. Maksudnya bisa berkomunikasi lah seenggaknya. Ngerti gitu. Jadi aku itu dulu nggak mau ngomong karena aku malu gitu. Coba deh, Ido ngomong ci gitu. Ci. Bukan itu. Oh, bukan. Ci. Ci. Bagus. Iya, kayak coba ngomong z. Susah banget nih. Z. Z. Gimana? Z. Z. Oke, coba lihat sekarang. S. Anginnya kurang. S. Good. Apa tuh artinya tuh? Coba apa lagi ya? Coba dah. Cu. Cu. S. Cu. 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 Weh, cok. Cu. Lagi deh, cok. Oke, coba lagi. Ju. 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 Lu. Lu. Le. Lu. Iya susah juga ya. Sekarang Itu coba kita pakai nada ya. Lue. Lue. Miso. Itu harus merdu gak sih? Apa ini nih? Mifa. Mire itu. Due. gitu. Mire do. Nah, terus? Lu naik ya. Nah, Lue. Lue. Bagus. Sekarang ada 3. Lue. 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 Ada 4. Lue. Lue. Kurang tegas. Nah, Lue. Lue. Kurang tegas. Lue. Lue wet kopi. Jadi kopi mati Maksudnya dong. bikin kembung. Oke, coba sekarang nggak pakai nada. Lue. Itu ada itu nadanya. Lue. Lue. Itu benar ini enggak? Solmi. Soalnya gimana? Lue. Udah. Nah intinya kayak gitu. Nah itu aku tuh nggak berani ngomong. Jadi aku cuma fokus nyatat. Tapi kata guru aku nggak boleh. Kamu harus ngomong gitu kan. Ya udah. Terus kalau untuk huruf Jepang itu, Jepang kan ada katakana, ada hiragana. Kalau Cina kan nggak ada ya. Ada aja nggak apa. Ini nggak bakal masuk suaranya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nggak Ntar kalau ajan yang dari sini baru. Udah. Nah, kalau misalnya huruf Mandarin itu aku ada huruf-huruf yang dia namanya piktograf. Jadi dia itu
huruf-huruf yang sesuai dengan bentuk aslinya di dunia nyata. Misalnya laki-laki, Oh. kayak gitu kan. Bukan laki-laki enggak, perempuan. Ada juga huruf-huruf yang misalnya huruf laki-laki itu dia gambarnya pertama sawah, bawahnya itu huruf kekuatan. Jadi laki-laki itu dulu kekuatannya dipakai di Untuk bertani. Oh, jadi benar-benar bermakna Ada gitu ya? filosofinya gitu. ada yang seperti itu, tapi banyak yang sama sekali enggak. Oke. Sebenarnya sih lucu sih kalau aku bisa contohin gitu ya. Ada spidol tapi nggak ada ya. Nggak ada. Ada tuh. Oke. Tes dulu. Ini kan huruf laki-laki ya. Aduh, tapi tulisan aku jelek banget ya, maaf ya. Oh, kayak jendela. Gitu, ini jelek banget tulisannya. Ya udah deh. Kalau perempuan tuh kayak gini. Ini tuh jadi perempuan itu ya bisa lagi kita tambahin gitu kan. Saya mau nutup botol begini. Gitu. Nah, tapi kok perempuannya enggak ya? Enggak apa-apa. Nah, hapus mana? Tapi ada huruf yang coba deh kalian lihat ini, susah nggak? Susah banget. Lu Susah banget. Sih. Lu tuh kan betul. Lu artinya jalan. Kok bisa jalan? Iya bisa dong. Kok bisa jalan ya bisa bahasanya. lu lah. Jadi ya udah gitu lah ya pokoknya. Nah, ini Oke. terus aduh, Mas, ini banyak yang lebih ini lagi sih. Jadi Apa ya? makanya lebih bisa dipahami gitu daripada Karena Jepang. paham tadi. Tidak. Enggak juga Kakak. Jadi gini, kalau ini ada huruf Tiongkok yang dia itu bisa dipahami dari ide. Iya, maksudnya ide. dari Tulisan. Sawah, ini sawah, ya kan? Iya, Hmm. itu cangkul. Lalu, ini bukan cangkul, itu huruf yang artinya tenaga, Oh, power. Kalau perempuan kita bisa dari bentuknya, gitu kan. Nah, tapi masih banyak banget huruf lain yang nggak ada hubungannya sama sekali, kayak gitu. Berarti balik lagi perlu dihafal. Nah, itu dia. Aku tidak suka dan tidak bisa menghafal tanpa tahu maknanya. Tapi guru aku bilang kalau kamu mau tertarik sama Tiongkok, mau pelajari kebudayaan, filosofinya lebih dalam, fondasi yang pertama adalah menghafal. Jadi emang nggak jauh-jauh dari menghafal lagi balik lagi kan. Iya, jadi mau nggak mau, aku yang tadinya nggak bisa menghafal tanpa tahu maknanya, di situ aku dipaksa untuk. Jadi satu huruf itu kayak huruf apa ya, aku mikir dulu. Huruf apa ya? Huruf se. Gila ya, misalnya kayak gini. Ini aku bisa pertama-tama mungkin aku tulis 100 kali aja kali. Aku hafal gitu kan. Tapi terus kalau udah misalnya huruf yang itu huruf apa ya? Aduh, susah ya. Misalnya huruf lin. Ini artinya tuh kayak mengambil gitu. iya, mengambil. Gitu. Itu aku bisa tulis 200 kali dan masih belum hafal gitu. Oh, maksudnya ada yang gampang dihafal, ada yang Pasti ada yang susah dihafal. Lebih tepatnya di awal-awal kita tuh bakalan perlu nulis sampai 300 kali kayak gitu. Tapi untuk selanjutnya kayak kita lihat aja, lihat 3 kali apa gitu. Kayak gitu. Ada yang perlu berapa ratus kali baru bisa hafal. Bukan. Jadi maksudnya kita perlu proses. Iya. Dari yang tadinya nulisnya 300 kali masih belum hafal, 200 kali belum hafal, 100 kali, 50 kali, 20 kali, sampai akhirnya melihat begitu. Oh, langsung jadi apa? Oh. Oke, mungkin bisa langsung next ke Iya, S1-nya nih. officially Sun berkuliah. Yat-sen Sun Yat-sen. University. Oke. Apakah ada perbedaan signifikan dari Iya. Nanjing tadi? Nanjing itu turun salju, kemudian dia itu musim semi, bunga-bunga pink di mana-mana. Terus di belakang kampus aku itu ada tembok juga, tembok Cina. Oh, Jadi tembok Cina tuh bukan cuma di Beijing, Bukan, oh. tapi ada Nanjing itu sempat menjadi ibu kota. Makanya dibangunlah tembok. Cuman yang di Beijing itu masih utuh ya rata-rata. Tapi kalau di Nanjing itu banyak yang sudah hancur. Gitu. Nah, di situ ada juga Oke, gimana Bel di Guangzhou?
Guangzhou. Guangzhou itu dia punya, aku lupa ya, puluhan ribu atau belasan ribu orang Afrika atau kulit hitam lah ya. Aku nggak tahu nih, mohon maaf kalau ini African American. kurang sopan. Jadi ada satu tempat namanya Xiaobei. Nah itu mereka tinggal di situ dan banyak makanan halal di situ. Oh, jadi lebih bisa dibilang lebih safe ya, lebih aman Iya. dalam segi makanan. Betul. Dan juga karena kampus yang sekarang itu dia lebih gede, mereka punya harusnya tuh setiap kampus itu nggak harusnya sih. Kayak kampus-kampus yang gede itu biasanya selalu punya kantin halal. Bahkan yang namanya nggak terlalu Besar. juga punya. Cuman kebetulan kampus itu dinyanyiin dulu emang. Gitu kan. Nah ya udah, terus aku kaget karena ternyata 1 bulan belajar bahasa Mandarin itu tidak cukup loh. Istilahnya aku baru belajar sampai TK. Materi SD, materi SMP, SMA aku belum pelajari. Tahu-tahu aku masuk ke kuliah gitu ya. Banyak kan TK masuk kuliah gitu. Iya. Terus kan Banyak itu ya berarti. iya, maksudnya ada huruf itu kayak kok hurufnya kayak ini huruf ini apa gitu. Aku belum pernah belajar huruf ini. Ya kan, apalagi teman-temanku yang ngambil teknik, bayangkan gitu. Dan temen aku juga kebetulan dia ambil psikologi, tapi psikologi di Tiongkok itu atau di kampus aku ya, ternyata lebih ke IPA. Jadi dia ada 3 pelajaran matematika, ada fisika, ada 2 deh fisikanya. Jadi psikologi tapi ya Allah gitu. Nah jadi teman-teman walaupun foto-fotonya indah, Baliknya. Don't jack the book. By its kayak, price. aduh kita itu benar-benar kalau kayak aku belajar itu kan dulu pakai infocus ya. Aku tuh foto materinya terus langsung ditranslate gitu loh, gitu. Dan lu kayak oh my god, jadi aku benar-benar belajar tuh kayak benar-benar gitu. Extra effort. Oke. Sangat expert banget, kayak 1 jurnal itu baca 2 hari kan. Iya, belum translate-nya deh. Belum hafalinnya, belum pas lagi ujian gitu kan ya. Tapi dengan situasi yang kayak gitu, maksudnya Bella apa? Oh, masa tertantang nih. Oh, enggak. Enggak merasa tertantang. Enggak juga. Kita merasa sangat Tersiksa. Aduh, itu Dapat nyaman. jadi apa ya? Ya udahlah ya. Lagi sih. Ya udah lah ya. Berarti terus berarti sekarang kan udah masuk ke semester akhir. Iya benar, semester akhir sih. Dan dari tahun-tahun kemarin tuh di Indonesia berarti Bella ya? Benar. Online? Iya, Online. betul. Aku juga sempat magang juga kan. Di Indonesia. Iya, dan ini penting banget sih menurut aku. Apa tuh? Magang. Kenapa penting? Aku sempat kerja part time di perusahaan India yang cabang Guangzhou dan sama Sasa juga. Oh, yang itu? Iya, itu yang mana? Yang duitnya nggak nyampe? Kok tahu? Diceritain deh. Iya ya, pernah cerita. Iya, pernah cerita. Pernah sekali doang nggak nyampe, bukan nggak nyampe, ketipu orang. Iya. Kasih. Nggak nyampe duitnya. Nah, kita dapat klien dari Mesir kan, dan aku juga kerja sama orang Pakistan, orang Mesir, orang Tiongkok. Ya inilah ya, maksudnya nyambung sih sama orang Tiongkok sih, orang Mesir sama orang Mesir. Nah itu aku jadi kayak tertampar oleh realita gitu. Beda banget ya kerja sama kuliah ya gitu kan. Aduh. Tapi aku magang di Kompasnya nyerempet ke HR-nya. Jadi aku content writer untuk bagian ya. Dan itu aku belajar banyak banget dari situ gitu. Kayak oh ternyata ngadepin bos itu seperti ini ya. Oh ternyata posisi duduk yang benar saat bekerja itu seperti ini ya. Oh ternyata orang usia 50 tahun ke atas itu udah nggak boleh loh naik tangga gitu. Kita mau belajar di situ, jadi membahas gimana cara ini lah ya. Manner attitude. Iya, manner. Iya, Attitude. betul. Dan di Metro Sinuan itu aku kan belajar dari karyawan-karyawan di sana kan, yang mana mereka lulusannya tuh Singapura, terus juga
mereka itu tadinya kayak UI-nya Cina double degree lagi. Iya. Akuntansi dan literature, English literature gitu kan. Tapi mereka tuh adabnya tuh jauh lebih baik daripada aku. Sopannya luar biasa, bener-bener kayak ya ampun gitu. Ini kayak istilahnya kitab akhlak itu ada di mereka gitu. Padahal mereka Kita pahala. iya, padahal mereka stay di Tiongkok dari kecil gitu. Oh, emang udah dari lama. Iya, tapi mereka warga negara Indonesia gitu. Jadi pesan aku sih untuk adik-adik ini ya, carilah tempat magang. Itu aku tuh daftar di perusahaan luar negeri untuk magang tuh kayak 100 kali. Itu aku interview cuma berapa ya? Cuma 3 kayaknya, nggak ada yang lolos. Aku akhirnya lamar di dalam kan. Itu juga banyak yang nggak lolos lah ya. Jadi kita jangan menyerah, jangan berhenti kirim apa? Resume, CV. kirim belajar cara bikin CV yang Ya, bagus, itu benar-benar itu penting. LinkedIn yang bagus, cover letter yang benar tuh kayak gimana, itu sangat-sangat penting banget. Saya nggak relate sih. Apa? Gak relate belum. Belum, ya. Belum. Oke, terus Iya. mungkin kedepannya Bella mau rencananya gimana setelah lulus nanti? Iya, ini kan mau lulus dulu nih. Setelah lulus, amin. Ya. S2 atau gimana? Ini sebenarnya teman-teman Indo aku tuh kayak mereka sering cerita ke aku kan, Bel, aku kayak ngerasain quarter life crisis gitu. Nah, ya. Apa tuh? Quarter life crisis kan belum 25. Saya udah loh Serius? tahun ini. Tapi apa sih itu? Krisis seperempat abad. Saya Umur tidak merasakan. 25, umur 25. Jadi ngerasa kayak left behind gitu kan, karena kan anak orang Indonesia tuh banyak yang nikah muda kan, lulus nikah gitu, Iya, atau betul. kuliah nikah. Nah, Lagi kan, perempuan ya? ya Enggak. sementara teman-teman aku yang Tionghoa itu kan enggak. Jadi aku agak tidak terlalu merasakan kayak masalah quarter tinggal life atau tadi. apa kayak gitu kan. Oh, jadi mau menikah maksudnya? Jadi kedepannya Aku mah ya rencananya ada plan kan dari sekarang? ada plan, tapi tetap itu diserahkan aja pada ya Yang Maha Kuasa. yang Maha Kuasa gitu Yang kan. terbaiknya aja ya. Iya. Tapi aku itu memang ada kecenderungan atau harapan ingin mengabdi di sana gitu. Oh, di Cina mau balik lagi maksudnya? Iya gitu, dan mungkin papa mama itu sebenarnya tuh kayak sudah meridoi gitu sih. Oh, sudah iya. nangis juga gitu kan. Sedih gitu ya. Ridho. Karena kan si Gabriel juga kan di Arab sana kan. Iya, jadi sebenarnya aku surprise pas aku bilang sama mama, "Mah, kalau aku tinggal di Cina gimana? Maksudnya aku hidup di Cina gitu, untuk stay di sana gitu." Kata mamaku, mama nggak pernah melarang anak untuk apa pergi, nggak membatasi anak, nggak melarang anak harus selalu bareng gitu. Dan aku surprise karena aku sendiri nggak sanggup melakukan hal itu gitu. Jadi Gabriel pergi ke Arab aja aku kayak sedih gitu kan, kayak aku nggak mau Gabriel pergi, tapi ibuku tuh selalu kayak silakan gitu, silakan. Tapi ya kan beda-beda ya tiap orang ya. Ibu aku sanggup kayak gitu kan. Jadi ya rencananya aku sih kalau aku maunya pertama aku belajar di Indo dulu nih, kalau aku udah bisa lulus, jadi bukan rencana deh. Nah nanti terus aku ya udah ke Mau Tiongkok. tinggal di sana. Tapi kan sudah aku bilang ya, kalau Iya. Tuhan tidak mengizinkan, Ya, ya Balik lagi. Tapi rencananya memang yang kamu rencanakan maunya berkarir di sana gitu. Iya. Saya pengen dong main di sana. main Cina. dong. Main dong, S2 di sana dong. Oh, jangan S2. Langsung. Oke. Ada lagi mungkin Bella yang mau disampaikan? Mungkin ini kali pesan-pesan ya untuk teman-teman yang bersekolah yang Pengen- nonton nih. Misalnya ada niatan untuk keluar gitu. yang mau keluar, Keluar seru. ada yang negeri, berniat soalnya. keluar. Sebenarnya sih dengan keluar negeri belum berarti kamu itu better dari betul. anak-anak yang kuliah di Indonesia. Betul. Dan juga
ujian bukan berarti kamu edukasinya bagus terus udah gitu, bukan, karena ujian sebenarnya gitu kan, prestasi sebenarnya tuh ketika kita diuji kayak misalnya kehilangan orang tua gitu. Nah itu adalah suatu prestasi, bukan prestasi kali ya, tapi ya intinya kayak jangan karena kamu di lokal terus kamu anggap yang di luar negeri itu lebih worthy daripada kamu, jangan kayak gitu. Kita semua itu kan punya kecenderungannya masing-masing, ilmunya masing-masing, dan ilmu itu kan dalam banget, ilmu itu loh, entah udah ratusan tahun atau ribuan tahun atau setidaknya puluhan tahun. Jadi jangan merasa lebih tinggi dari orang lain kayak gitu. Dan kepada guru, kepada orang tua, kepada teman itu kita harus pakai adab gitu. Jadi iya gitu. Dan itu kita perlu belajar. Itu bukan sesuatu yang kita ujuk-ujuk dapat kita bisa sopan, karena aku sendiri juga baru-baru belajar sih bahwa ternyata akhlak aku minus banget ya selama ini gitu. Ada orang akhlakless. Dan itu penting banget gitu. Pokoknya setiap dari kita itu sama-sama berharganya gitu kan. Dan kita harus carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan, cari ilmu dengan sanad dan jelas gitu kan. Jadi janganlah mencari ilmu melalui Instagram misalnya kayak gitu kan, karena beda loh orang-orang yang maksudnya udah nakutin suatu bidang selama puluhan tahun gitu, yang udah ngelotok banget, kita tanya tiap hurufnya gitu mereka udah paham, itu beda banget gitu. Dan itu nikmat gitu, belajarnya tuh nikmat gitu kalau nggak cuma masukin teori-teori dan praktek doang, itu nikmat gitu. Jadi untuk adik-adik semua ya you are doing your best sih kalau menurut aku dengan ceritamu masing-masing. Nggak harus keluar negeri nggak apa-apa, tapi kamu harus kenali diri kamu, kemudian tanya sama teman-teman potensinya di mana sih. Banyak kok orang-orang yang memang sudah ditakdirkan sebenarnya untuk membimbing kamu, tapi kalau kamu nggak nyari, kamu nggak datang, ya istilahnya orang yang butuh minum dia datangin air gitu kan, bukan sumur yang mendatangi dia gitu. Setuju. Jadi Hoyer, Ido, Ratu, Kaifat, Sasa, Salman, Dafa, Iqbal, Akmal, semuanya itu kalau menurut aku itu sukses di bidangnya masing-masing, and you have to be proud of it gitu. Sering-sering bilang ke diri sendiri kayak kamu itu sukses, kamu itu ganteng, kamu itu pintar, kamu itu membanggakan kayak gitu. Jadi nanti pola pikir kita akan berubah gitu. Ini semua materi psikologi yang 1 jam pembahasannya. Itu beda lagi gitu. Dan mungkin di aku membantu itu juga ngaji sih, ngaji kitab maksudnya ya, bukan ngaji baca Quran. Selain baca Quran, ngaji kitab kuning gitu. Itu menguatkan aku di masa-masa kemarin COVID. Dan itu kan ada banyak ini ya, kalian juga pasti punya battle yang masing-masing. Dan ketika kita kembali ke membahas buku-buku karangan orang-orang Islam yang sangat-sangat cerdas dan sangat-sangat ikhlas, itu beda loh gitu. Kayak misalnya Imam Al-Ghazali gitu kan, itu beda gitu. Jadi itu akan menguatkan hati kita gitu. Dan menurut aku itu sangat perlu sekali gitu. Sangat perlu sekali dan sangat membantu sekali. Oke. Tolong ya. Jangan lupa beli buku Imam Al-Ghazali. Selain duniawi, akhirat juga harus dipintar.
sebenarnya bekerja juga merupakan ini sih ibadah ya kalau Iya, menurut betul. aku. Betul emang sih. Kita mengejar mimpi kita kan ibadah juga. Iya. Yang penting itu kita untuk ini loh, kalau kita nggak tahu sesuatu itu akan merepotkan kita. Kayak misalnya Khoyer nih, mau bangun rumah. Kok tahu? Oke, harga kosan pintu berapa? Eh, Harga satu jendela gitu berapa? 500. Oke. Terus rumah itu harusnya ngadep barat atau ngadep timur atau ngadep selatan atau ngadep utara? Menghadap depan. Menghadap jalan. Nah, sebaiknya menghadap ke selatan dan utara karena kalau misalnya menghadap ke barat maupun timur itu nanti Matahari. kita akan mendapat banyak sinar UVA dan UVB Oke. gitu. Kayak gitu. Nah itu banyak banget ilmu, Filosofi. bukan filosofi. Apa ya itu? Itu ilmu teknikal. Gitu. Aduh, ini. Itu ilmu teknik sipil. Oh iya. Iya. Dan makanya kita harus belajar dari teman-teman yang lintas jurusan kalau menurut aku. Karena itu akan kita butuhkan nanti gitu. Jadi manusia itu benar-benar butuh banyak ilmu gitu ya. Butuh banyak berdamai dan belajar kayak gitu. Jadi dengarkan diri kalian dan apa namanya untuk soal keren-kerenan kayak gitu itu Ya. itu bahas like just focus on yourself aja. Focus on yourself. Oke. Banyak banget sih ya pelajaran yang bisa diambil ya. Masa sih? Sebenarnya masih bisa banyak lagi sih. Iya, waktunya sih sebenarnya nggak cukup. Oh nih, coba aja dari siang ya, lanjut terus nih. Iya. Udah, Oke, mungkin Iya lah, menarik buat ya. teman-teman di sana ya. Di mana? Di balik layar. Di balik layar. Jadi fokus on yourself. Iya, be proud of yourself. Jangan. Ketahui potensi diri. Oke. Oke lah, mungkin untuk hari ini ya Sekian untuk hari ini. cukup karena sudah malam, sudah hampir malam. Semoga pembahasan kita di video ini bermanfaat ya. Amin. Bisa diambil yang baik-baik, diambil yang buruk-buruk di komen. Oke, kalau suka sama video ini boleh di like, kalau nggak suka boleh di dislike. Jangan lupa sholat taraweh, jangan lupa puasa, jangan lupa kita ngaji kitab kuning. Jangan lupa apalagi air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, menuju ke 1000 subscriber. Insya Allah lah ya. Semoga bisa. Oke, sampai ketemu Sampai lagi jumpa di di episode selanjutnya. kita akan terus berlari, takkan berhenti di sini. Marilah meraih mimpi hingga nafas telah berhenti.